Pemirsa, tuntasnya sengketa pajak, peningkatan volume dan transmisi gas serta kenaikan harga gas bisa menjadi faktor positif terhadap pertumbuhan kinerja keuangan PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGN. Pemulihan kinerja perseroan diyakini terus berlanjut. Analis Mirai Aset Sekuritas Juan Harahap mengungkapkan berlanjutnya pemulihan kinerja keuangan PGN mulai terlihat dari realisasi kinerja pada semester 1 2021 yang telah sesuai ekspektasi perolehan pendapatan senilai 1,5 miliar dolar. Merefleksikan perkiraan Mirai Aset sekitar 48,1% dan konsensus analis mencapai 48,5%. Sedangkan laba bersih yang melonjak 1.237,8% menjadi 194 juta dolar telah melampaui perkiraan Mirai dan konsensus analis. Mirai Aset Sekuritas menaikkan rekomendasi saham PGAS menjadi buy dengan target harga dinaikkan dari Rp1.350 menjadi Rp1.700. Konsensus analis melihat kebangkitan PGN sudah pada jalur yang tepat. Pertumbuhan penjualan menjadi pendukung utama bisnis perseroan. Analis Samuel Sekuritas Indonesia Muhammad Faras Farhan mengungkapkan lonjakan laba bersih PGN hingga akhir Juni 2021 didukung oleh lonjakan keuntungan dari perusahaan patungan dan pengembalian dana dari sengketa pajak. Selain itu, katalis positif pertumbuhan kinerja keuangan perseroan datang dari peningkatan alokasi gas untuk 7 industri, seperti pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, barang pecah belah, dan sarung tangan karet. Samuel Sekuritas mengubah target harga saham PGAS dari hold menjadi buy, dengan target harga saham direvisi turun dari 1.700 menjadi 1.680. Pemulihan kinerja keuangan PGN disertai juga dengan optimisme terhadap kinerja keuangan. Kalangan analis melihat bisnis dan kinerja keuangan PGN makin prospektif. Pemirsa, PGN terus berupaya menyediakan gas bumi yang merata di seluruh wilayah Indonesia. PGN melakukan utilisasi dan monetisasi liquid natural gas atau LNG melalui regasifikasi pembangkit listrik maupun sektor potensial lainnya yang lokasinya tersebar di berbagai daerah. PGN bekerja sama dengan PLN untuk melaksanakan program regasifikasi pembangkit listrik di 56 lokasi, sebelumnya di 52 lokasi. Ada 32 lokasi tahap pertama yang siap untuk dilakukan program gasifikasi, tersebar di Kalimantan Barat, Nusa Tenggara, Papua, Maluku, dan Sulawesi. Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Heru Setiawan mengatakan, tantangan yang dihadapi dalam utilisasi LNG terletak kepada pemilihan skema logistik dan penggunaan teknologi yang paling kompetitif. PT Perusahaan Gas Negara Tbk bekerjasama dengan PT Karunia Indo Sejahtera atau KIS sebagai bagian dari Agung Sedayu Group dalam rangka pemanfaatan gas bumi untuk kawasan rumah tangga dan komersial di kawasan Pantai Indah Kapuk. Kerjasama ini meliputi kawasan Bukit Golf Mediterania Peak, kawasan Pantai Maju Golf Island, kawasan Pantai Kita Riverwalk, kawasan Peak 2 dan Peak 2 Extension.
Kebutuhan gas di kawasan tersebut akan dilayani secara bertahap mulai tahun 2022. PGN dan KIS juga akan melaksanakan pengembangan pembangkit tenaga listrik dan konversi kendaraan operasional milik KIS dari berbahan bakar minyak menjadi berbahan bakar gas bumi atau BBG, serta pengembangan layanan operasi dan pemeliharaan infrastruktur di kawasan tersebut. Pemirsa, dalam operasional hariannya PGN didukung oleh sejumlah anak usaha. Berikut 6 anak usaha PGN yang disertakan dalam laporan kepada Bursa Efek Indonesia. Sesaat lagi kita akan membahas prospek bisnis dan saham PGAS. Corporate Action segera kembali.